Halo, selamat pagi semuanya. Shalom semuanya, apa kabarnya? Ibu berharap di pagi hari ini kita mulai memiliki semangat yang baru untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Meskipun pembelajaran yang Ibu berikan pada saat ini disampaikan melalui media dalam jaringan, Ibu berharap tidak mengurangi semangat kita semua. Dan video pembelajaran pada saat ini tentunya masih dalam pembelajaran subtema 1 di tema 3, yaitu muatan IPA. Dan itu khususnya kita mau belajar tentang muatan rangkaian listrik. Semua mengenal listrik kan? Dan di setiap rumah kita saat ini ada listrik bukan? Karena listrik itu banyak sekali manfaatnya untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Ya, mari kita lihat. Dan tentunya rangkaian listrik ini sangat besar manfaatnya untuk kita pelajari. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik adalah saklar. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listriknya adalah baterai dan komponen konduktornya adalah kabel listrik. Mari kita lihat rangkaian listrik sederhana. Coba diamati gambar ini. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas baterai, lampu, dan saklar. Mari kita lihat apa saja fungsinya ya. Yang pertama adalah lampu. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, rangkaian yang kedua ini adalah kabel listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Dan yang ketiga adalah baterai. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponennya tidak terhubung. Sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponennya terhubung. Mari kita lihat, mari kita amati rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ini rangkaian terbuka, katanya salah satu komponennya tidak terhubung. Ini tidak terhubung ya, terputus dia di sini. Jadi ini namanya rangkaian terbuka. Dan rangkaian tertutup, semua tersambung semuanya. Tak ada yang kabelnya yang tertutup ya. Nah, inilah bedanya rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka, kabelnya ini tidak tersambung, dia terputus, terbuka ya. Jadi sedangkan rangkaian tertutup, semuanya tersambung. Kabelnya ini semua tersambung. Oke, itulah bedanya rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita lihat. Tadi rangkaian listrik terbagi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sedangkan rangkaian tertutup dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita lihat rangkaian seri. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Mari kita amati rangkaian seri ini. Baterainya ini disusun secara seri dan lampunya ini disusun secara berderet ya, berderet, tidak bercabang ya, tidak bercabang. Sedangkan pada rangkaian seri, mari kita lihat gambar rangkaian lampunya disusun secara bercabang. Nah, baru kita lihat dia dari sini bercabang dia kemari. Nah, ini. Nah,
Dia tidak beda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu dia langsung berderet. Ini karena dibentuk aja berlekuk-lekuk ya. Kabelnya ini kalau kita panjangkan ini jadi kan berderet lampunya. Sedangkan ini rangkaian paralel ini memang bercabang, dia dibuat dari sini dia bercabang 3. Nah, itulah beda rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian seri adalah: 1. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Nah, mari kita lihat. Ini adalah bagian-bagian senter. Ada di sini sampai 4, 1, 2, 3, 4. Mari kita lihat apa itu nomor 1, apa itu nomor 2, apa itu nomor 3, dan apa nomor 4. Nah, nomor 1 adalah baterai. Baterai merupakan sumber arus listrik. Nomor 2, lampu reflektor. Lampu reflektor berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi terang. Yang ketiga, lempeng logam. Nah, ini lempeng logam. Lempeng logam sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Yang keempat, switch atau saklar. Mari kita lihat ini. Keempat, switch atau saklar berfungsi menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dasar bohlam, ya, dengan kawat dasar bohlam. Mari kita lihat rangkaian seri. Rangkaian seri ini contoh rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, jikalau salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena arus listrik terputus. Nah, jika L1 padam, maka L2 pun akan padam. Kenapa? Karena arus listrik di L1 ini terputus, sehingga L2, lampu 2 tidak mendapat energi listrik. Maka dia pun akan ikut padam. Itu pada rangkaian seri ya. Pada rangkaian di samping, kedua lampu disusun secara seri. Nah, ini disusun secara seri. Berderet maksudnya, dan baterainya juga berderet ya. Jika lampu L1 padam, lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias ya. Kalau pada barang-barang elektronik yang di rumah, rangkaian seri itu dapat kita temukan pada senter dan lampu hias. Oke, baiklah, itulah penjelasan Ibu tentang rangkaian listrik pada subtema 1 ini ya. Jadi informasinya dicatat ya di buku catatan tema tentunya. Dan sebagai latihannya, kamu buka Ayo Berlatih halaman 150 dan halaman 158 dari buku Bu Pena. Tentunya dibuat di buku latihan tema. Dipahami ya? Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih.